Pemirsa, rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ dengan klausul mekanisme pemilihan Gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat presiden menuai penolakan dari banyak pihak. DPP Partai Nasdem misalnya merekomendasikan fraksi Nasdem DPR RI menolak RUU DKJ sepanjang masih ada klausul tersebut. Rapat paripurna ke-10 DPR masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Selasa lalu menyepakati rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai inisiatif DPR. Selanjutnya, RUU DKJ yang berisi 12 bab dan 72 pasal ini akan dibahas dengan pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang. Nantinya, Undang-Undang DKJ sekaligus mencabut status ibu kota negara dari Jakarta karena ibu kota negara dipindah ke IKN Nusantara. Dengan status daerah khusus, Jakarta memiliki sejumlah kekhususan. Namun disepakatinya RUU DKJ ini memantik penolakan banyak pihak karena memuat klausul yang kontroversial terkait gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ ini disebutkan, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Sejumlah elemen masyarakat sipil langsung menolak pasal kontroversial ini. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem misalnya, menilai pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ tersebut merampas hak demokrasi warga Jakarta, sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar. Situasinya sebetulnya tidak ada kekhususan yang mengharuskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI tidak lagi dipilih secara langsung. Kalau ini diteruskan, ini jelas akan berbenturan atau bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dilaksanakan secara demokratis, yang kemudian itu sudah diterjemahkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang meminta kepada pembentuk undang-undang tidak acap kali mengubah model pemilihan, terutama berkaitan dengan pemilihan langsung. Sementara Ketua Masyarakat Adat dan Tradisi Betawi Bim Binyamin menyatakan, klausul kontroversial dalam RUU DKJ tersebut tidak menghargai hak pilih warga Jakarta yang jumlahnya cukup besar, namun terancam tidak bisa menentukan pemimpinnya sendiri. Selain itu, Bim Binyamin juga tidak melihat ada urgensi untuk mengubah Pilkada DKI Jakarta yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, 2005 itu saya judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam hal untuk meminta supaya di Jakarta itu ada pemilihan wali kota dan ada DPRD-nya. Dan itu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena alasannya apa? Alasannya sebagai ibu kota. Nah ini kalau ibu kota sudah dipindah, alasannya apa gitu ya? Alasannya apa? Tidak diberikan otonomi atau demokrasi di tingkat tingkat kabupaten kota, tetapi malah ini gubernurnya akan ditunjuk oleh presiden. Jadi memang benar-benar bahwa di DKI ini kalau sampai demikian itu seperti melecehkan masyarakat Jakarta yang sekian juta. Pendapat serupa disuarakan DPP Partai Nasdem. Partai Nasdem menilai klausul mekanisme pemilihan gubernur DKJ diserahkan langsung ke pejabat presiden sebagai langkah yang gegabah dan tidak menghikmati kehidupan demokrasi yang sudah berlangsung sekitar 25 tahun serta mencederai rasa keadilan politik warga Jakarta. DPP Partai Nasdem pun merekomendasikan fraksi Partai Nasdem di DPR RI agar menolak RUU DKJ sepanjang masih ada klausul pemilihan gubernur DKI Jakarta diserahkan langsung ke pejabat presiden. Karena ini masih ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan pembahasan, tentu kita juga berharap adanya partisipasi publik untuk turut mengawal
proses pembahasan ini, sehingga bagi pihak-pihak yang memang tidak menghendaki penunjukan dan tetap menghendaki adanya pilkada, itu bisa terus juga memberikan masukannya, memberikan aspirasinya, termasuk juga melobi pemerintah, melobi fraksi-fraksi di DPR, ya, sehingga kemudian kekhawatiran kita bahwa nuansa demokratis di dalam pemilihan atau kita memiliki pemimpin di DKI atau di DKI Jakarta ini bisa kemudian tidak lagi seperti yang ada dalam usulan pada saat ini. Jadi masih ada waktunya, masih ada tahapannya, dan sama-samalah mari kita kawal proses ini ke depannya. Ya. Pakar otonomi daerah Johermansyah Johan melihat ada keganjilan dari status RUU DKJ yang tiba-tiba diadopsi menjadi RUU inisiatif DPR. Padahal draft RUU tersebut sejak awal disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Membuat dipretelinya demokrasi, ya, di mana rakyat Jakarta 11,3 juta itu nggak punya hak lagi untuk memilih gubernurnya dan wakil gubernurnya. Yang berhak itu menunjuk dan mengangkat justru presiden, ya, istana. Nah ini saya kira namanya deotonomisasi. Kita memberangus otonomi daerah, padahal otonomi daerah itu spirit dari reformasi. Jadi baiknya ini janganlah mengkhianati cita-cita reformasi. Otonomi daerah seluas-luasnya tetap harus diberikan. Bukan hanya soal urusan dan kewenangan yang dilimpahkan, tapi memilih pemimpin itu juga harus diberikan kepada masyarakat Jakarta. Namun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan, RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan inisiatif DPR. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu surat resmi DPR sekaligus naskah RUU Daerah Khusus Jakarta. Pertama, RUU itu inisiatif DPR, ya. Kita tahu bahwa DPR sudah menetapkan di dalam rapat paripurna, ya, sidang paripurna kemarin. Dan saat ini pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draft dari RUU itu. Dan langkah berikutnya setelah menerima itu, Presiden akan menunjuk menteri, sejumlah menteri untuk membahas. Sejauh ini, belum ada alasan konstitusi yang jelas yang bisa membenarkan argumen bahwa Presiden bisa menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan gubernur dan wakil gubernur. Karena bila merujuk pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.